Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita malam hari ini dan seterusnya insyaallah adalah memahami juz amma semenjak amma yatas'alun insyaallah sampai qul a'udzu birabbin nas. Kenapa itu yang kita pilih? Karena ini ayat-ayat yang selalu kita dengar, yang kita hafal, bahkan kita baca dalam salat, atau ketika kita salat imam-imam sering membaca, supaya salat itu bermakna dan berkesan dan lebih dapat mendatangkan kekhusyukan, kefokusan. Maka sudah semestinya lah ayat-ayat yang sering kita baca itu kita pahami, karena tujuan membaca ayat dalam salat itu salah satunya agar kita mengetahui pedoman petunjuk hidup kita. Karena memang fungsi daripada ayat itu diturunkan untuk menjadi pedoman dan petunjuk. Bagaimana mungkin kita akan tahu petunjuk hidup kita kalau kita tidak membacanya, atau kalau kita membaca tapi tidak paham, apalagi sering dibaca dalam salat. Itu salah satu kenapa kita pilihkan itu. Kemarin kita sepakati tabaraka, tapi diinap-inap, direnung-renungkan lagi, biarlah kita masuk kepada juz amma ini. Itu halaman yang ke-582, awal juz ke-30, amma yatas'alun. Barangkali sebagian kita sudah hafal. Dan alhamdulillah malam hari ini anak-anak kita yang muda-muda datang dan didatangkan. Mudah-mudahan mereka makin antusias mempelajari petunjuk hidup mereka. Kitab mereka yang dalam Al-Quran itulah terdapat bagaimana supaya mereka menjadi orang yang baik, bahagia dunia, bahagia di alam akhirat. Mari kita awali. Bagi yang bawa Quran silakan buka, siapa yang tidak bawa silakan dengar, siapa yang tidak mau duduk saja diam-diam, tenang-tenang, jangan ganggu orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sebelum kita masuk memahami satu persatu ayat itu, kita jelaskan terlebih dulu apa kandungan secara umum yang terdapat dalam surah yang ke-78 ini, yaitu surah Amma yatas'alun. Yang pertama dulu, surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di Makkah, tepatnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disebut dengan Makkiyah. Ciri-ciri surat Makkiyah itu berbicara tentang akidah, tentang keimanan, tentang keyakinan yang menjadi pokok landasan dalam beragama. Kalau lebih fokuskan lagi, fokusnya bicara tentang Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Hari di mana kita
akan dihidupkan lagi, dikumpulkan, di sidang ditanyai, dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan. Berakhir nanti di surga, atau siapa yang tidak mau dia harus masuk neraka. Fokusnya ke situ. Jadi juz amma itu arahnya ke situ. Karena ayatnya pendek-pendek. Titik tekannya adalah bicara tentang persoalan keimanan. Atamasu amma yatasaalun. Kalau surat yang diturunkan di Madinah, yakni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, namanya Madaniyah. Madaniyah itu bicara tentang masalah ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya. Di sini dapat kita pedomani memang awal daripada yang harus kita ilmui dulu adalah tentang keimanan akidah. Sehingga sepanjang di Makkah banyak ayat-ayat lebih mengarah kepada itu. Selama 13 tahun lebih kurang sedikit. Bicaranya tentang akidah, keimanan, tauhid, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada kiamat, kepada qada dan qadar. Titik tekannya ke situ. Kalau ini yang tidak duduk, ke atasnya goyang. Tapi kalau ini yang sudah duduk, mantap, kokoh, kuat, teguh, terpancang di hati orang, bangunan apapun yang didirikan kuat. Serajin apapun orang beribadah, beramal saleh, kalau akidahnya, keyakinannya, keimanannya yang kurang, dia goyang. Karena ibadahnya tegak di atas pondasi yang lemah. Tapi kalau pondasinya kuat, akidahnya atau keimanannya, keyakinannya, kepercayaannya itu kuat, walaupun ibadahnya pas-pasan saja, maka apapun yang menimpa, yang terjadi baginya, dia teguh, kuat. Itu pentingnya kajian tentang keimanan, akidah, tauhid. Nah, surat Amma bicara tentang itu. Lebar panjang. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy Makkah berpanjang-panjang mendebat, membantah, mengingkari apa yang disampaikan Nabi ini. Itu tentang adanya hidup kembali setelah mati, itu satu. Maka dimulailah surat Amma ini, atau surat Amma Yatasaalun ini, tentang berita akan terjadinya kiamat, hidup kembali, hisab, pengumpulan, pertanggungjawaban dan pembalasan. Yang diingkari oleh orang kafir sepanjang zaman. Berikutnya yang ketiga, Allah menjelaskan tentang kemahakuasaannya untuk menghidupkan yang sudah mati melalui bukti-bukti yang terpampang yang ada di hadapan kita manusia. Melalui ciptaannya itulah kita mengerti dia berkuasa dan dia maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Itu yang ketiga. Yang keempat bicaranya, setelah itu baru dijelaskan tentang kebangkitan itu sendiri. Kapan waktu terjadinya, bermulanya, dan apa yang terjadi ketika berbangkit. Yang kelima, dia bicara tentang jahanam sebagai kesudahan akibat bagi orang yang mengingkari, bagi orang yang menentang, yang tidak percaya. Yang ketujuh, bicara tentang apa yang akan diterima sebagai karunia nikmat Allah bagi orang yang percaya, yaitu orang bertakwa. Terakhir, bicara surat ini tentang penyesalan. Penyesalan yang tidak terkira bagi orang yang tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Nanti di akhirat dia ingin jadi tanah saja,
Itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu sekedar pengantar supaya kita dapat menyelami ayat ini. Mari kita pahami amma yatasaalun. Orang terjemahkan kepada bahasa kita tentang apakah mereka saling bertanya-tanya satu sama lain. Amma, anma. Asal katanya an dan ma. An tambah ma. Ma pakai alif. Amma. Lalu digabung menjadi amma, dibuang alifnya. Kenapa dibuang alifnya? Mestinya amma dibuang alif. Dibuang alifnya untuk menjelaskan. Ini bukan info. Tapi inilah persoalan sesuatu yang mereka tidak percaya. Maka maknanya dari hal apa? Setentang apa? Mereka satu sama lain saling bertanya yatasa'al. Itu siapa itu mereka? Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Asal katakan tasa'ala, saling bertanya. Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Mereka yang pada mulanya adalah orang kafir Quraisy Makkah. Karena kepada mereka lah ayat ini pertama kali Nabi bacakan. Itu Nabi membacakan ayat bahwa setelah hidup mati, setelah mati hidup, lalu dikumpul, disidang, diadili, dan seterusnya. Berita yang disampaikan Nabi ini bikin mereka heboh. Itu dah heboh, gaduh mereka. Sehingga mereka apabila bertemu satu sama lain, yang mereka tanyakan itu, Muhammad bicara ini. Dan ketika ketemu dengan pengikut Nabi yang tidak berapa, mereka tanya lagi. Tanyanya untuk mencemeh, membantah adanya hidup setelah mati. Kepada anak-anak kita yang muda-muda, ini masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Supaya kita mengerti dan paham, hidup ini bukan hanya sekarang. Harus semenjak dini, semenjak awal-awal dijelaskan kepada anak-anak. Ditanamkan keyakinan itu. Bahwa setelah hidup ini ada mati. Kalau mati tidak ada yang bantah. Tidak ada yang mengingkar. Tidak perlu beriman kepada mati. Orang kafir pun percaya mati. Karena anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, keluarga mereka mati semua. Percaya mati. Jadi mati tidak usah diimani. Tidak usah diyakini. Karena mati itu pasti. Tidak ada yang bantah tentang pastinya kematian. Yang menjadi masalah, hidup setelah mati. Antara hidup setelah mati dengan kematian ada masa namanya. Masa di mana kita transit menunggu hidup kembali. Ini semenjak situ sudah mulai bicaranya. Kita dalam agama kita, dalam syariat kita diajari kepada kita bahwa setelah kita mati, apa yang akan terjadi? Kita sudah diarahkan ke situ supaya kita paham, jangan cari mencari, tanya bertanya. Ini jelasnya. Setelah kita mati, jasad dikuburkan kembali ke asal. Ruh ditempatkan namanya di barzakh. Ananda, rasanya ini penting nih. Penting menurut saya. Karena ini masalah keyakinan.
Roh kita setelah dicabut oleh malaikat atau diambil atau dikeluarkan di jasad, ruh kita setelah jasad diantarkan kepada asalnya, itu tanah, maka ruh kita ditempatkan di satu tempat namanya barzakh. Barzah, ba, ra, zai, kha, barzah. Arti barzah itu adalah pembatas, dinding, penghalang, yang membatasi sesuatu dengan lainnya, barzah. Baik sifatnya nyata ataupun tidak nyata. Dua lautan yang tidak bertemu, bainahuma barzakh. Ada dua lautan tidak bertemu, ada pembatas, barzakh namanya. Dikatakan setelah kita mati, kita berada di barzakh, roh kita, karena itu bagaikan pembatas, dinding, membatasi, mendindingi, menghambat, menghalangi ruh-ruh untuk bisa kembali ke dunia. Di situ jelas tidak ada istilah ruh gentayangan, ruh penasaran, ruh balas dendam. Otak kita jangan sampai dicuci oleh itu. Ya, saya ulang. Ruh kita berada di tempat namanya barzakh. Di barzakh itu semua ruh-ruh yang sudah meninggal semenjak Nabi Adam. Kita kalau meninggal, mati sebentar lagi, kita di situ. Di kuburan itu jasad kita. Di tanah itu jasad kita. Kerja jasad setelah itu sudah selesai. Lama-lama dia kembali menjadi tanah. Selesai kerjanya. Habis. Yang kita, hakikat kita adalah ruh. Yang kita ditempatkan di barzakh itu. Kepada kita tidak dikasih tahu di mana barzakh. Tidak tahu kita. Dikatakan dia barzakh atau alam barzakh, alam di mana ruh-ruh berada di situ, yang dia tidak bisa terdinding, terhambat, terhalang untuk kembali hidup ke dunia atau pulang ke rumah. Setiap malam minggu pulang ke rumah misalnya. Atau dia menjadi jadi-jadian, menjadi harimau, menjadi babi, atau dia berpindah kepada makhluk baru. Istilahnya reinkarnasi ya. Islam mengajari kita tidak. Islam mengajari kita adalah perjalanan kita tidak akan pernah berhenti. Terus tidak ada kembali, cerita kembali tidak ada. Semenjak kita dilepas ke dunia, semenjak itu kita terus berjalan. Tidak pernah kembali, tidak pernah pulang. Meminta-minta untuk pulang ke dunia, walaupun untuk bermasalah, tidak bisa. Tidak diizinkan. Untuk bermasalah saja tidak diizinkan, apalagi untuk gentayangan. Qala rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup. La'alli a'malu salihah, supaya aku bisa beramal saleh. Dijawab, kalla, tidak bisa. Nah, jangan sampai pikiran kita, apalagi hati kita, terpengaruh dengan sinetron-sinetron yang bicara tentang roh begini, roh begini, roh begini. Ini persoalan akidah, ananda. Ini persoalan keyakinan. Karena kita masih bisa gampang dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita baca.
Karena kaji kita serius, sulit untuk ketawa. Karena kajian masalah keimanan. Bagi Anda yang tidak ingin serius, tidak akan bisa mengharapkan saya untuk berkelakar. Kalau kajian masalah keimanan. Ya, sulit Anda nanti. Tidak akan menarik kaji saya. Karena kaji keimanan tidak ada wilayah untuk bermain, berolok, bercerita. Apalagi untuk lawa-lawa, enggak di situ tempatnya. Termasuk berpantun-pantun, enggak di sini wilayahnya. Wilayahnya masalah hati, keyakinan, kepercayaan. Bisa dipahami di belakang? Anda di belakang bisa? Bisa ya? Oke, mari kita serius. Tadi apa? Di barzah. Intinya, makanya disebut barzah, karena roh yang sudah beras itu tidak bisa kembali hidup. Di mana barzah itu? Kita tidak tahu dan tidak diberitahu. Sama hal dengan ketika kita dalam perut ibu, bertanya kita di mana dunia itu? Kita tidak tahu. Baru kita tahu di mana dunia setelah kita lahir ke dunia. Di mana mata ayah Bukhari itu setelah kita lahir? Baru kita tahu. Ketika di janin dulu kita tidak tahu. Nah, tanyanya begitu. Di mana alam barzah? Kita tidak tahu. Kapan kita tahu? Setelah mati. Matilah, kita tahu. Dan kita bersana. Apa yang kita alami di alam barzah akibat daripada apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kita ambil contoh. Carok terbunuh 4 orang. Masuk penjara 2 orang. Yang terbunuh itu dia sudah mulai mengalami, istilahnya dalam hadis al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Kalau yang membunuh neraka sudah wajar. Tapi yang dibunuh bagaimana? Karena yang dibunuh itu juga berniat untuk membunuh. Kebetulan dia terbunuh. Yang masih hidup barangkali ada kesempatan tobat. Dengan tobat nasuha. Tapi yang terbunuh habis dia. Habis dia. Menyesalnya tidak benar. Jadi dia sudah mulai mengalami akibat ulah tingkah perbuatannya selama hidup ini. Jadi apa yang akan terjadi di barzah tergantung kita sekarang ini. Ini yang tidak dipercayai, yang tidak diyakini, yang tidak diterima oleh orang kafir, oleh musyrikin di Makkah dulu. Sehingga mereka heboh. Amma yatasa. Mereka tentang apa mereka saling tanya-bertanya satu sama lain. Anin naba'il azim. An setentangan naba, berita yang sangat besar. Naba itu adalah berita, bukan berita biasa, berita besar, berita hebat. Jadi berita yang menghebohkan, berita yang menguncang namanya naba. Kalau berita saja khabar. Khabar satu, an-naba, al-khabar berita biasa. Tapi kalau an-naba berita luar biasa. Berita yang sangat luar biasa, yang menghebohkan adalah berita setelah mati hidup lagi. Dibikinkan jasad lagi. Bertubuh lagi. Kemudian kita berkumpul dan seterusnya. Ini namanya naba. Beritanya ditambah pula azim. An-naba saja beritanya sudah luar biasa. Ditambah lagi dengan sifat azim. An-naba al-azim. Anin naba il-azim. Setentangan berita yang luar biasa besarnya. Itu yang membuat mereka heboh. Tidak percaya. Sehingga Nabi tuduh gila. Karena menurut mereka hidup itu hanya sekarang. In hiya illa hayatuna dunya. Hidup itu hanya sekarang.
Kita mati di sini, kita hidup di sini, kita mati di sini. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 itu ayat 37. Itu intinya. Kita hidup di sini, mati di sini, sudah mati ya habis. Syukur kita termasuk orang yang mendapat petunjuk. Syukur kita orang yang diberi keyakinan, walaupun keyakinan itu kadang-kadang menipis, kadang-kadang lemah. Tapi kalau keyakinan kita tambah kuat, dengan terus berilmu, mengkaji, keyakinan kita akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Tapi keyakinan kita ada, cuma ilmunya makin tidak ada, makin lemah. Bisa jadi keyakinan itu lemah, hilang. Itu pentingnya kita mengkaji. Pentingnya kita mempelajari ini. Karena dia bertambah. Iman itu bisa bertambah. Salah satu yang menambah iman ilmu. Di samping amal. Coba bayangkan, orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan, setelah mati ada hidup, bagi mereka, ya mati itu habis, mati. Sudah mati habis. Bagaimana wawau mati, kucing mati, makhluk lain mati ya habis. Saya kasih tahu kepada Ananda semua, baik Ananda yang ada di Abi Center ataupun yang lain, orang yang tidak punya keyakinan, mereka menganggap setelah mati itu habis. Itu makanya ada yang bunuh diri, karena dalam kepalanya ada kalau sudah mati habis persoalan. Bunuh diri dia dengan cara apapun, atau orang mau mati, mau dia bertinju, berkelahi atau duel, ujungnya mati, karena dengan mati itu habis kita. Bukan. Dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan, dalam akidah Islamiyah tidak. Tidak. Ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada anak-anak kita, supaya mereka mengerti bahwa mati itu bukan akhir. Dengan mati habis, tidak. Justru mati itu awal. Bisa awal kebahagiaan, bisa awal kesengsaraan. Ini andaikan dimunculkan pertanyaan, kenapa ada orang bunuh diri? Karena ilmu mereka atau keyakinan mereka sangat lemah bahwa setelah mati itu adalah sesuatu hal yang akan kita alami dan kita akan mulai merasakan akibat laku kita dalam hidup ini. Orang-orang yang seusia saya ke atas, ya, orang-orang yang seusia saya ke atas, sebentar lagi akan mati dan akan mulai mengalami akibat apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Karena dua alam ini berbeda. Alam dunia seperti ini. Tapi alam setelah kematian, yang ditanyanya bekal kita apa? Bekalnya tidak uang. Bekalnya bukan pangkat, bukan harta, bukan jabatan, bukan status, bukan gelar. Bekalnya cuma satu. Amal saleh. Coba bayangkan anak-anak muda yang tidak mengerti ini, mati dia. Dia belum berbekal apa-apa. Mati ketoprak. Mati Taurat, misalnya begitu. Dia tidak mengerti persoalan ini. Apa yang dialaminya? Maka semenjak dini, anak-anak muda kita sudah mulai diarahkan itu. Itu yang ingin dijauhkan oleh orang-orang sekuler daripada anak-anak muda kita. Itu yang dijauhkan.
Nah, kembali kita. Anin naba'il azim. An dari hal setentangan berita yang sangat besar. Apa berita sangat besar? Itu tadi. Yang menghebohkan di mana mereka saling tanya bertanya satu sama lain. Di mana duduk, di mana ketemu. Di mana ada kesempatan mereka heboh. Kalau sekarangnya viral. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi yang hum mereka bermula mereka itu orang kafir Makkah, orang Quraisy Makkah. Kalau sekarang tentu orang kafir sekarang, orang musyrikin sekarang, orang yang tidak beriman sekarang. Hum mereka saling berselisih. Yakhtalifun berselisih. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ayat ketiga, yang dalam hal itu mereka berselisih. Ikhtilaf, berselisih. Dibagi tiga saja. Yang menerima, yang percaya. Yang ragu-ragu, yang menolak mentah-mentah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat bahwa ada namanya kiamat, ada namanya setelah mati alam barzah, setelah kiamat tiba di akhirat, jasad yang sudah hancur diciptakan jasad baru lagi, lalu ruh dimasukkan lagi ke jasad baru, hidup dia, hidup lagi, bertelanjang bulat, tidak berbaju, tidak berkhitan, tidak balas kaki, dihimpun dikumpul, heboh, seheboh-hebohnya orang. Muhammad sudah ini, Muhammad ini gila ya. Tukang otak. Itu dalam ayat-ayat. Nabi kan tuduh Majnun, tukang cerita, tukang buat-buat. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang aneh. Hadza syai'un ajib. Ini suatu yang mencengangkan ini. Kalau bahasa kitanya tidak boleh tunjuk. Aduh, lo sudah mati di balik. Dalam surah Yasin sampai ada yang mengambil tulang-tulang daripada kuburan lama, dihimpun tulang-tulang lagi dibawa ke hadapan Nabi. Nah, tulang-tulang itu dibawa ke hadapan Nabi, lalu dihancur-hancurkan, kemudian dihamburkan ke udara. May yuhyil izama wa hiya ramim, surat Yasin. Man, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Al-izam, tulang belulang ramim yang sudah hancur ini, ya Muhammad. Siapa? Di bawahnya tulang. Kalau kita sekarang ini sedang mengaji ini, sedang baca ayat, ada yang datang membawa tulang-tulang. Dionggokkannya sini, dihancur-hancurkannya tulang yang sudah rapuh itu, dihambur ke langit. Hei Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini yang sudah hancur? Enteng saja jawabannya ayat. Kul, katakan Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkannya lagi, alladzi ansha'aha awwala marrah. Surat Yasin. Surat Yasin yang terkenal itu. Sayangnya orang hanya banyak membaca, tapi tidak berapa yang memahami isinya. Katakan ya Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkannya lagi, alladzi ansha'aha awwala marrah, yang telah menjadikannya pertama kali dulu. Habis cerita. Siapa yang bikinnya dulu, itu yang akan bikinnya lagi. Habis cerita. Dulu kan tidak ada. Ada, kemudian yang mengadakan pertama kali, mengadakan lagi. Bungkam. Jadi, kembali ke ayat, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka dalam masalah itu yakhtalifun, berselisih, berbeda penerimaan mereka. Ada yang percaya, ada yang ragu. Kenapa ragu?
Ya dalilnya ada, keterangannya ada, penjelasan, tapi timbul ragu. Ada yang menolak mentah-mentah. Yang menolak mentah-mentah ini disebut dengan kafir. Ya, yang menolak mentah-mentah kafir, kafir ingkar. Kita di sini terbagi juga. Terbagi berapa kita? Entahlah. Ada yang mendengar, ada yang bermain, ada yang tidak peduli. Kan terbagi tiga juga. Kalau orang zaman Nabi menolak, ragu-ragu, menerima. Kalau kita ada yang mendengar, ada yang main-main, ada yang tidak peduli dengan ayat-ayat yang dibaca. Alladihum, yang mereka itu satu sama lain, samping bertanya-tanya, ya mukhtalifun, berselisih. Kalla ini namanya bantahan itu. Membantah anggapan yang tidak benar. Kalla. Dan kala itu diterjemahkan orang bahasa kita dengan sekali-kali tidak. Nah, membantah anggapan, keyakinan, dugaan yang tidak tepat, yang tidak benar. Kala, sekali-kali jangan begitu. Atau sekali-kali tidak. Saya alamun. Sa akan, yang alamun mereka tahu. Sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahui. Tiba waktu, tiba saatnya mereka tahu. Bahwa apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka tolak, mereka ingkari, mereka akan tahu. Namanya saya alamun, sa akan. Mereka akan tahu, para pendusta, para pengingkar itu, hakikat yang mereka tolak itu. Kapan? Ketika mati. Ketika mereka diambang kematian, ketika itu mereka baru sadar. Apa yang mereka bantah, apa mereka yang tidak percaya, ketika roh mereka akan dicabut, datang malaikat dan ditontonkan, diperlihatkan kepada orang yang akan mati itu, apa yang akan mereka alami di seberang kematian sana. Ketika itu mereka baru tahu. Kita saat akan mati, entah siapa yang akan mati di antara kita terlebih dulu. Bumbang jatuh, kelapa jatuh. Yang muda mati, yang tua mati. Kebanyakan yang mati yang tua, yang muda masih ada harapan. Ketika kita akan mati, malaikat datang mempertontonkan kepada kita apa yang akan kita alami di seberang sana. Bahkan tidak satu pun yang mati kecuali dia telah melihat tempatnya di neraka atau di surga. Ketika itu saya alamun. Ya alamun, mereka baru tahu apa yang mereka bantah, apa yang mereka tolak, apa yang mereka ingkari. Ketika itu mereka baru tahu kenyataan yang sebenarnya. Diulang lagi, kalla, diulang lagi. Kan diulang ini. Kalla saya alamun summa. Kalla saya alamun summa itu lebih hebat daripada sebelumnya. Kemudian sekali-kali jangan begitu, saya alamun mereka akan tahu. Kapan? Ketika terjadi betul hari kebangkitan itu. Ketika hari kebangkitan hidup mereka lagi yang kirat, baru mereka tahu. Salah satu ayat yang terkenal, Rabbana absarna sami'ana farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat yang terkenal surat Sajdah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami melihat. Sami'na, kami telah dengar. Sekarang ini kami lihat dengan mata kepala kami dengarkan.
Apa yang kami dengarkan? Berbagai macam suara menakutkan, mengerikan, gaduh, kekacauan, termasuk suara-suara neraka. Farji'na, untuk itu kembalikanlah kami hidup. Sekarang kami baru bisa nerima. Sekarang baru kami tahu. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami untuk bisa beramal saleh. Inna muqinun, kami sudah yakin. Keyakinan yang datangnya sudah tidak berguna. Jadi saya lamun kita nanti begitu. Jangan kita termasuk orang yang mengatakan itu. Akibat tidak percaya, tidak yakin, tentu tidak bersiap, tentu tidak berbekal, tentu tidak berkemas. Kita asyik hidup. Setelah mati nanti baru kita termasuk orang yang mengatakan itu. Bahkan minta hidup. Sudah, qala rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, perintahkan malaikat-malaikat itu untuk mengamalikan ruhku supaya aku bisa hidup lagi. Sekarang aku baru yakin. Untuk apa aku hidup lagi? Supaya aku bisa beramal saleh. Na'mal salihan. Baru saja cabut. Nah, ketika itu mereka baru tahu apa yang disampaikan, yang semula mereka tolak. Tapi tidak ada cerita kembali hidup. Sebagaimana kita tidak mungkin setelah dunia masuk kepada rahim ibu. Kita sekarang sudah di dunia, mau kembali ke rahim ibu sudah sebesar ini tidak bisa. Ketika kita sudah nyawa dicabut, mau kembali lagi hidup tidak bisa. Kalla, tidak bisa. Nah, kesimpulan kajian kita malam hari ini, karena kajiannya mengarah kepada masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah akidah. Tentu masalahnya ini bukan masalah pikiran, masalah keyakinan. Kalau hati yang terbuka, yang mau, yang khusyuk menerimanya. Tapi kalau hatinya tidak terbuka, tidak khusyuk, ya angin lalu saja. Dan kita perlu ingat, ada saatnya kita mengaji itu serius, karena yang kita baca ayat, hadis-hadis. Ada saatnya sifatnya ceramah. Kita sudah harus mulai menukar pola kita mengaji. Mengaji itu jangan mencari ustadz yang lawak. Tapi ada saatnya kita harus lawak. Supaya jangan kaku. Ada saatnya berkelakar. Ada saatnya ketawa. Kalau memang harus ketawa, harus ada. Cuman mengaji tidak itu. Mengaji itu untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan. Termasuk malam hari ini, bisa jadi ada yang menganggap kaji serius mana? Kaji menakuian. Kaji nak masuk ke kepala orang. Jangan masuk ke kepala, ke hati masukkan. Kalau masalah iman bukan ke kepala, tapi ke hati. Ini gambaran saya kepada kita semua, melihat situasi kita semua. Saya menebak-nebak saja. Ada yang menerima, ada yang ngangak-ngangak saja, ada yang kena di absen. Kalau murid-murid kami dikerahkan, ya itu juga. Ada yang takut di absen, ada yang takut diberi sanksi, ada yang memang ingin datang. Itu udah bisa enter, sama kita. Murid SMA juga begitu. Ada yang kena di absen, ada kena memang ingin pergi, ada kena memang ya memenuhi nilai. Mudah-mudahan kita semua tidak begitu. Kita dari hati untuk mengilmui sesuatu yang pasti harus kita ilmui. Apalagi ini ayat-ayat yang kita baca. Sekian saja. Mudah-mudahan berfaedah dan berguna untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.